Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setiap orang pasti tidak akan ada yang mau terkena musibah. Semua orang tentu pernah mengalaminya, akan tetapi dalam waktu yang berbeda dan musibah yang berbeda pula. Namun biar bagaimanapun, setiap musibah pasti mengandung hikmah di dalamnya. Para korban bencana ternyata mendapatkan sebuah pesan menyejukkan hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apakah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Dan bagaimana seharusnya menyikapi bencana yang terjadi? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pesan Rasulullah SAW kepada korban bencana. Jika kita lihat akhir-akhir ini, bencana hampir datang bertubi-tubi. Tentu saja kita semua sedih melihat semua itu. Para korban di berbagai daerah memerlukan berbagai bantuan, mulai dari bahan makanan sampai dengan penguatan batin. Di tengah kondisi yang sedih dan terpuruk karena kehilangan keluarga, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi para korban bencana yang tetap tabah dalam menghadapinya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Saat hati merasa sakit dan tersayat karena kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan mata pencarian, Rasulullah SAW kembali memberikan penguatan batin kepada umatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi, ada beberapa catatan mengenai dosa-dosa yang mana saja yang akan dihapuskan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri. Dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar seperti syirik dan dosa besar lainnya. Untuk kategori dosa tersebut dibutuhkan taubatan nasuha. Cara menyikapi bencana yang terjadi. Semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu juga berlaku mengenai gempa dan berbagai bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Ada banyak hikmah dari banyak peristiwa yang terjadi itu. Semakin seseorang mampu memahami hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin lapang hatinya untuk menerima semua itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah itu, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Walaupun semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata semua yang baik-baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan ternyata bersumber dari manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 79.
Ada banyak kejadian yang terjadi disebabkan karena manusia itu sendiri. Pembuktiannya bisa dilihat dari berbagai dalil. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menegur hambanya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menurunkan gempa bumi atau bencana lainnya. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam yang diazab oleh Allah karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Al-Quran Surat Hud ayat 82. Sebagai manusia, kita seharusnya melihat kembali bencana itu. Bisa jadi hal itu disebabkan karena kehilafan, kesalahan, kekeliruan, kezoliman manusia itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya dievaluasi dan diintrospeksi. Masyarakat dan para pengambil kebijakan menyikapi bencana juga harus melihat dari sisi ilmiahnya, sehingga mendapat pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai pesan menyejukkan dari Rasulullah SAW untuk para korban bencana dan bagaimana seharusnya kita menyikapi bencana itu. Setiap muslim yang tertimpa musibah akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, hendaklah bersabar dalam menerima musibah ini. Bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, hendaklah saling tolong-menolong untuk saudara kita yang sedang terkena musibah. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا.